وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian talak bid'ah selanjutnya, talak selanjutnya itu adalah talak yang berdasarkan pengaruh yang dihasilkan. Nah, jadi talak sunni, talak bid'ah, maka yang ketiga ini talak berdasarkan pengaruh yang dihasilkan. Ya, talak yang berdasarkan pengaruh yang dihasilkan itu dibagi menjadi talak rojai. Ya, kemudian ada juga talak yang kedua, yaitu talak ba'in. Kalau rojai itu masih punya hak untuk rujuk, dari namanya aja udah rojai. Kalau ba'in ini adalah dia nggak bisa untuk rujuk. Nah, maka talak rojai adalah talak yang dengannya suami masih berhak untuk kembali pada istrinya pada masa iddah. Dan tanpa mengulangi akad nikah yang baru walaupun tanpa keridhaan istri. Para ulama telah sepakat bahwa seorang laki-laki merdeka jika ia mentalak istrinya di masa tiga kali, di bawah 3 kali, talak 1 dan 2 maksudnya, maka ia berhak rujuk pada masa iddah, boleh rujuk, sehingga talak roj'i adalah talak suami kepada istri dengan talak pertama dan talak kedua. Itu namanya talak roj'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-thalaqu marratani, tolak itu ada 2, wa imsakum bil ma'ruf, maka kamu tahan dengan ma'ruf, au tasrihum bi ihsan, atau kamu ceraikan dengan baik. Ya, kamu tahan dengan baik itu maksudnya apa? Ya, waktu masa iddah itu masih sama kamu, jangan kemudian cerai, terus yang wedok minggat. Ya ono. Nah, enggak, tetap di rumah. Biasanya masak ya tetap masak, biasanya mandiin anak tetap mandiin anak. Enggak ada ceritanya keluar rumah waktu masa iddah. Di dalam rumah bersama dengan suaminya yang sudah mentalaknya. Harapannya apa? Harapannya balen. Istri yang telah ditalak roj'i oleh suaminya menjalani masa iddahnya di rumah suaminya. Wala yakhrujna illa ayyatina bi fahisatin mubayyinah. Jangan kamu keluarkan istrimu pada masa iddah dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan untuk keluar kecuali mereka melakukan perbuatan yang keji yang nyata. Wah, kenapa kamu talak? Lah dia kambuh, nek kambuh itu saya mau dibunuh. Nah, kalau udah itu pulangin aja ke orang tuanya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, ya hanya karena salah paham, kemudian suaminya emosi, kemudian keluar kata talak, ya sebagai suami yang masih belajar agama. Makanya pentingnya ingat ya, Nabi mengatakan kalau kamu didatengin laki-laki yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya. Maka kalau ada akhlak itu dia nggak akan refleks untuk mengatakan cerai. Kalau ada agama, dia kalaupun akhirnya terucap kata cerai, dia nggak akan ngusir gitu loh. Mesti akan dipegang, ditahan. Apalagi sampai punya anak. Mana minggat sana? Kamu jadi gembel di jalan, bodoh amat. Nah, ini potret suami yang nggak paham agama atau nggak punya akhlak gitu. Maka itu yang kalian harus cari, itu yang punya agama dan punya akhlak. Artinya seganteng apapun, kalau nggak punya agama dan nggak punya akhlak, ya toh, kalau ada konflik, ya siap-siap kalian jadi korban. Makanya muncul KDRT, muncul Komisi Perlindungan anak dan wanita, itu ya perempuan, anak dan perempuan itu ya karena tadi itu loh, banyaknya laki-laki yang nggak punya agama dan nggak punya akhlak. Itu PR siapa ya? PR orang tuanya. Ketika masih bersama orang tuanya, ya harusnya orang tua itu nggak cuma mikir nafkah makan, nggak cuma mikir nafkah pendidikan umum, nggak, harus diajari agama juga. Jadi termasuk orang tua, bapak khususnya punya kewajiban untuk mengajari agama kepada anaknya. Makanya kalian ini sebagai laki-laki yang belum punya anak, kalian tak minta untuk belajar agama. Karena nanti ya kalian wajib untuk ngajarin keluarga kalian. Kemudian para ulama sepakat bahwa istri yang ditalak roj'i tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, tetap dinafkahi. Mentang-mentang ditalak kemudian nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih makan gitu kan. Berkata dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, innaman nafaqatu was-sakana, bahwasanya nafkah dan tempat tinggal lil mar'ati idza kana li zaujiha 'alaiha raj'ah. Dia masih punya hak itu walaupun suaminya sudah mentalaknya. Dan jika salah satu dari suami istri tersebut meninggal dunia, maka pasangannya tetap memiliki waris dari yang lain. Dicerai nih, seorang suami A mencerai istrinya B, tak cerai kamu, masih di dalam rumahnya. Ya, ternyata suaminya ini setelah mengucapkan kata cerai, dia sedihnya minta ampun, sedih banget. Sampai akhirnya dia mati, saking sedihnya, menyesal. Nah, tapi dia gak mau mencabut kata-kata itu karena dia merasa kecewa banget sama istrinya. Ya ada kayak gitu ya. Akhirnya dia mati. Nah, dalam kondisi masih dalam masa iddah, maka dia masih terhitung sebagai istri dan dia berhak mendapatkan warisan. Terakhir, talak bain, yaitu talak yang menjadikan suami tidak berhak untuk rujuk.
nggak boleh rujuk. Yaitu pertama apa? Bain sugro. Bain sugro, nanti ada bain kubro. Bain sugro itu apa? Bain adalah talak yang menjadikan suami tidak berhak rujuk pada istri yang ditalak kecuali dengan akad nikah dan mahar baru. Nah, bain sugro itu dibagi menjadi dua, yaitu yang kurang dari talak 3 namun telah habis masa idahnya. Jadi talak 1 dan 2 masa idahnya nggak dimanfaatkan, bablas, maka seorang suami nggak bisa langsung menjima istrinya. Dia harus mengulangi akad nikah baru. Walinya dipanggil lagi, saksinya dicari lagi, maharnya disiapin lagi, nikah lagi. Itu talak 1 dan 2 yang masa idahnya nggak dimanfaatkan. Yaitu jika suami mentalak istrinya dengan talak pertama dan kedua, lalu hingga istri menyelesaikan idahnya ternyata suami nggak merujuknya, maka ini bain sugro yang pertama. Suami sama seperti orang lain. Nah, jika ia ingin menikahi istri yang telah ditalaknya pada talak 1 dan 2, maka harus dengan akad dan mahar baru, meskipun istri tersebut belum menikah dengan orang lain. Jika salah satu dari suami istri meninggal dunia setelah talak bain ini, maka pasangan tidak memiliki hak waris. Jadi kalau masa idah talak 1 dan 2 udah lewat, suaminya nggak balik, kok kemudian suaminya juga belum kawin sama orang lain, kok dia mati, maka mantan istri sudah menjadi mantan. Kalau pengen balen harus dengan cara nikah, kok qadarullah mantan suaminya meninggal, maka mantan istrinya ini nggak dapat warisan apapun. Karena udah bukan istrinya. Tapi kalau kemudian masih di masa iddah, belum sempat dirujuk, kok mati, maka dia berhak mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua, bain sugro yang kedua yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang belum pernah dijimainya. Baru nikah, ya, 2 bulan, 3 bulan, belum pernah diapa-apain, gitu kan. Karena ada juga orang wanita itu begitu dinikah itu dia sakit, sehingga belum bisa diapa-apain gitu kan. Nah, sehingga yang terjadi itu masuk dalam kategori talak bain sugro. Ijma para ulama bahwa suami yang mentalak istri yang belum pernah dijimai maka talaknya adalah ta'in bain sugro. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat, wahai orang-orang yang beriman, lagi-lagi kalau kamu menikahi orang-orang beriman perempuan, summa talaqtumuhunna, kemudian kalian ceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu gauli, famalakum alaihinna min iddatin ta'taduna, maka tidak wajib atas mereka para wanita itu iddah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya. Jadi nggak ada iddah. Jadi begitu kemudian belum dijimai, wah ini kok udah 3 bulan sakit nggak sembuh-sembuh, suaminya yang nggak tahan gitu kan, tiba-tiba lihat banyak alternatif lain, namanya laki-laki kok ketemu sama laki-laki, temen laki-laki ini, cek iso. Kemudian karo liyane dicerai gitu kan. Maka cerai yang belum dijimai, wanita ini nggak punya masa iddah untuk laki-lakinya ini, artinya ya langsung jadi mantan istri, suaminya langsung jadi mantan suami. Jadi kalau nanti kemudian habis dicerai ternyata seminggu kemudian sembuh, dia pengen balen, dia harus ngulangi nikahnya, mendatangkan walinya, maharnya, saksinya, nikah ulang. Adapun bain kubro yaitu bain talak 3, yaitu suami yang tidak berhak rujuk kepada istrinya setelah ditalak tersebut, kecuali istrinya nikah lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang bukan pernikahan rekayasa dan keduanya telah jima nanti dengan suami yang baru, lalu suaminya mentalak atau suaminya meninggal, maka setelah istri tersebut menjadi janda dan selesai masa idahnya, maka mantan suami yang pertama baru boleh menikahi orang tersebut. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Apabila kamu mentolak istrimu pada tolak yang ketiga, maka enggak halal setelahnya sampai dia menikah dengan suami yang lain. Fa in talaqaha, kalau dia dicerai lagi, wala junaha 'alaiha ayyataraja'a in dhanna ayyuki mahududullah. Maka enggak ada halangan, enggak apa-apa kalau kemudian dia kembali lagi kepada suami yang pertama dengan catatan sudah dinikah dan di hubungan suami istri dan cerai atau ditinggal mati, kalau memang dikiranya dia bisa menegakkan batasan Allah, agama Allah. Ini loh, jadi niat nikah itu nih loh, ayyuki mahududullah. Kamu kenapa terima lamaran si fulan? Karena saya yakin dia akan membimbing saya ke surga. Kenapa kamu pilih si fulanah? Karena saya yakin dia akan menjadi istri yang baik. Jadi jangan cuma karena cantik, jangan cantik nanti bisa hilang. Ya, kalau anak muda itu seksi nanti bisa jadi gembrot, apalagi putih kalau bocah ning sawah 2 kali 3 kali nanti hitam, apalagi ya. Nah, maka ini loh, ayyuki ma hududullah. Wa tilka hududullah, maka itu adalah batasan Allah, yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Dijelaskannya batasan itu kepada orang-orang yang mengetahui.
Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, atimra'atu Rifa'at al-Quradi. Telah datang istri Rifa'ah al-Quradi kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, kuntu idza Rifa'ah fatallaqani. Aku dulu pada saat menjadi istrinya Rifa'ah, dia mentalakku. Fa abatta talaqi fatazawwajtu Abdurrahmani ibni Zubair. Kemudian ia mentalakku dengan talak 3, dia udah talak yang ketiga. Kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair gitu kan. Inna ma'ahu mislu hadbati saur. Tapi ternyata ia bagaikan ujung baju. Maksudnya apa nih? Galapan. Lemahnya dalam hal jima. Walah. Jadi menurut beliau ini Abdurrahman bin Zubair ini apa ya? Lemah sahabat. Ejakulasi dini. Jadi si Rifa'ah al-Quradi ini merasa tidak puas dengan keadaan Abdurrahman ibn Zubair. Faqala aturidina anturaji'i ila Rifa'ah. Nabi SAW bertanya, mau nggak kamu tak balikin kepada Rifa'ah? La hatta tuziki usailatahu wa yaduku usailataki. Ya. Nabi bersabda, mau nggak engkau kembali kepada Rifa'ah? Kata Nabi, enggak, sampai engkau merasakan madunya dan ia merasakan madu. Maksudnya sampai ada hubungan jima. Jadi suami yang kedua ini harus melakukan hubungan jima dengan istri yang sudah ditalak 3, baru dia bisa balik kepada suaminya. Rifa'ah al-Quradi. Jadi wanita ini, istri Rifa'ah al-Quradi sebenarnya senang sama Rifa'ah al-Quradi, tapi qadarullah karena rumah tangga satu dan lain hal, kemudian cerai. Nikahlah dia dengan Abdurrahman ibn Zubair. Nah, tapi wanita ini merasa kurang yaitu dengan Abdurrahman bin Zubair. Kemudian curhat kepada Nabi SAW. Sekali lagi, ini bukan berarti terus membolehkan menggampangkan curhat pada orang. Ini yang ditanya itu Nabi. Artinya kalau kamu urusan rumah tangga nanya kepada hakim agama itu pas. Kamu nanya sama penghulu di KUA itu pas. Tapi yang kamu tanya itu adalah di Facebook, di status, ini nggak benar. Maka ini yang harus paham. Dia nanya kepada Nabi SAW dan Nabi SAW menawari, kamu nggak tak balikin ke suamimu yang lama, yaitu Rifa'ah al-Quradi. Nah, tapi Nabi menjawab sendiri, enggak, sampai kamu merasakan madunya dan ia pun merasakan madumu. Jadi ini kiasan untuk menyatakan harus terjadi jima. Ya, jadi harus jima. Wanita yang telah ditalak 3 atau talak bain kubro oleh suaminya, maka ia harus menghabiskan masa iddah di rumah keluarganya karena ia tidak halal bagi suaminya. Jadi kalau udah ditalak 1, udah pernah talak 2, pernah talak yang ketiga, maka masa iddahnya dia harus pulang ke rumah bapaknya, enggak di tempat suaminya. Karena kalau di tempat suaminya nanti tergoda, akhirnya dari hubungan jima itu enggak boleh. Maka masa iddah di talak yang ketiga ini adalah lebih karena memastikan rahimnya kosong untuk kemudian nikah lagi dengan laki-laki lain, bukan laki-laki yang tadi mentalak. Maka tidak ada hak nafkah dan tempat tinggal untuknya kecuali dalam keadaan hamil. Jadi ternyata pas talak 3 itu dia nggak hamil, maka ya nggak perlu nafkah, nggak perlu tempat tinggal. Tapi kalau hamil, nggak perlu dinafkahi. Berkata Syekh Abdurrahman ibn Shalih al-Bassam rahimahullah, beliau mengatakan annal mutallaqah tolakon batan. Wanita yang talak 3 tidak memiliki hak nafkah, laisa laha nafaqah, tidak ada hak nafkah, wala sakana, dan tidak ada tempat tinggal fi iddah, pada iddahnya, pun hamilan, selama tidak hamil. Baik, ikhwani fillah azan ya Allah wa yakum. Saya rasa cukup sampai poin 3. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.